Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah. La yasrifu khaira illallah. Bismillahi masyaallah. La yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah. Maka min nikmatil fanillah. Bismillahi masyaallah. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan alimin. Hamdan yuafi na'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Jamaah salat maghrib ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Monggo kita pujaken puji syukur kita wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kesempatan dumateng kita sedaya sami nglampahi kewajiban selaku hamba Allah. Inggih menika melaksanakan salat maghrib kanthi berjamaah. Mila kita tunjukaken kanthi ucapan kalimat tahmid alhamdulillah rabbil alamin. Jamaah ingkang kawula hormati, ingkang dipun mulyakaken dening Allah, insyaallah calon-calon penghuni swarga. Amin. Amin. Kula panjenengan lan umat Islam pada umumnya sami nglampahi kewajiban kita selaku umat Islam melaksanakan sholat. Terus gitu. Sholat menika minangka tiyangipun agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Paman aqomaha faqad aqomat. Apa wong sing nglakoni sholat jenenge berarti njejegake agama. Paman tarokaha faqad hadamat. Sapa wong sing ninggalno sholat ngaku Islam ora sholat padha karo ngembruhake agama. Paham mboten iki? Iki yang kita semua harus paham. Dan kita sholat dituntunkan untuk berjamaah. Jamaah dituntunkan di masjid. Tapi, nah ini jadi problem. Wong mangkat ning masjid niku mboten gampang. Mangkat nang masjid mboten gampang. Jadi orang datang ke masjid ini berat. Betul? Maka pagi-pagi ini dari Karanganyar gitu, banyak yang mungkin ke Solo. Bisa pagi-pagi jam 5 sudah sampai Solo. Tetapi tidak bisa sampai masjid. Betul? Pagi-pagi kalau tempat saya datang pulaan pasar pagi. Wonten iki. Wonten. Bahkan jam 3 sudah sampai pasar pagi. Tapi dia tidak bisa datang ke Jet. berat. Bahkan ada orang yang bisa sampai pergi ke Mekah, rumah kaji. Tapi dia tidak mampu datang ke masjid. Waktu dia itu haji, semangat jamaahnya luar biasa. Terus ya, ada yang mengambil sholat arba'in di Madinah.
Ada yang selalu setiap saat jamaah di Masjidil Haram. Tetapi kalau sudah pulang, pripun? Masihkah mereka sergap ke masjid? Masihkah? Masih boten? Hah? Masih. Banyak yang masih apa banyak yang tidak? Ini problem. Kenapa ke masjid itu kok berat? Karena ke masjid adalah akan menemui Rob kita, Tuhan kita. Menemui Tuhan, menemui Allah itu berat. Paham? Maka beruntunglah kita bisa berjamaah di masjid. Alhamdulillah. Inilah yang perlu kita tata. Bila kita ke masjid itu sholat, jangan hanya untuk menggugurkan kewajiban. Kalau orang sholat hanya untuk menggugurkan kewajiban, dia akan tergesa-gesa menyelesaikan sholat. Sholatnya banter cepat. Betul. Jenengan nggih ngoten. Insyaallah. Wonten sing kaya niku, wonten sing boten. Betul tadi? Jadi kalau kita itu sekedar menggugurkan kewajiban, kita sholatnya akan tergesa-gesa. Kesusu. Begitu juga kalau sholat kita hanya sekedar melaksanakan wajib, maka tidak akan merasa hadirnya Allah di dalam diri. Allah enggak hadir. Kita sholat, rukuk, sujud, i'tidal dan seterusnya, tapi pikiran kita tidak ada komunikasi ilahiyah. Tidak nyambung dengan Allah. Betul? Ngrasake mboten? Karena apa? Karena sholat itu hanya untuk melaksanakan kewajiban. Berbeda kalau sholat itu menjadi sebuah kebutuhan. Karena apa? Memang sholat itu perintah Allah. Tetapi manusia seluruh dunia itu sholat semua, itu tidak menambah kekuasaan Allah. Dan manusia seluruh dunia tidak ada satupun yang sholat tidak mengurangi kekuasaan Allah. Maka sholat menjadi kebutuhan. Kita butuh sholat. Karena kita butuh sholat. Di samping sholat fardu yang 5 waktu, kita awali dengan maupun diakhiri dengan yang namanya sholat rawatib. Paham betul niki? Napa rawatib niku? Sholat sunat yang mengikuti sholat wajib. Wonten qobliyatal, wonten ba'diyatal. Kenapa kok kita tambahkan? Kurang. Butuh kita. Kita butuh sholat. Nanti malam kita tambah dengan sholat tahajud. Selesai tahajud ditambah dengan sholat witir. Masuk subuh kita dengan sholat fajar. Niku nek ngrembug ganjarane niku pun Masya Allah. Jadi sholat fajar contohnya khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih bagus dunia beserta isinya itu lebih bagus. Tapi dunia sing kaya ini kalah dengan pahala sholat fajar. Semonten ugi mangke sholat subuh. Sholat subuh berjamaah pahalanya sama dengan orang sholat sunat semalam sunat.
Tetapi abot. Kecuali kita merasa membutuhkan. Paham betul ini? Maka harus kita rubah mindset kita. Kita rubah cara berpikir kita. Bahwa saya secara pribadi, maaf ini secara sholat saya tidak wajib. Tetapi sholat saya kebutuhan. Paham enggak maksudnya? Ini jangan-jangan, wah rahmat ganti hukum. Enggak. Secara pribadi. Ini kebutuhan saya. Sehingga kalau saya tidak sholat, saya merasa rugi. Orang sholat biasa saja. Dan itu mudah kita jumpai. Nate ngoten mboten? Ya tahu lah, wong kula nggih nate kok. Ini yang harus kita semua tahu. Bagaimana itu menjadi maka bagaimana untuk menjadikan sholat kita ini berkualitas? Ada beberapa resep yang mungkin nanti bisa menjadi catatan kita untuk kita lakukan. Bagaimana cara kita sholat supaya sholat kita ini berkualitas? Pertama, menyiapkan diri, merasa dirinya kita ini akan sholat. Maka persiapkan dengan wudhu yang baik. Wudhu yang baik itu yang sempurna, bagaimana membasuhnya. Mudah kita jumpai, tidak percaya besok hari Jumat lihat, orang wudhu hanya begini. Leres? Ini nyata, saya ini peneliti. Dokter itu peneliti. Maka siapkan wudhu dengan yang sebaik-baiknya. Kalau merasa belum baik, datang kepada kiai. Pak Kiai, kalau diajari wudhu. Kajenge wudhu kula sempurna. Punate. Itu penyakit. Punate. Penyakit. Artinya penyakitnya apa? Penyakit tidak ingin menambah ilmu. Punate sowan Pak Kiai kula nyuwun diwarai salat supados salat kula niku sae. Punate. Mesin pun, tapi kata derek lah. Ya udah semenjak dulu. Maka ini perlu adanya inovasi, penuh semangat penjenengan supaya sholatnya makin pun wudhu, menyiapkan diri dengan pakaian yang baik. Pakaian yang baik ya contohnya nun sewu granu ono arek sholat kok kaos. Kaosnya ono tulisannya protokol. Sholatnya berjamaah. Kan nggak guburine. Terus betul. Siapkan yang baik. Menghadap kiblat. Sudah siap pakaian bagus, semua bagus, sudah memenuhi syarat-syaratnya, menghadap kiblat, merasa sholat saya ini sholat yang terakhir. Sholat saya ini sholat yang terakhir. Karena kita tidak tahu kapan datang kematian saya. Ngertos dengan kapan dia mati. Betul. Siapa tahu kita baru sholat terus mati. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Nabi sholat mati itu alhamdulillah. Sebagai tanda-tanda husnul Khotimah. merasa. Berarti ditoto aja nganti salatku elek mergo salatku iki salat sing keri dewek. Mbok menawa. Ngoten lho. Paham ta niki?
Ini saya di Karanganyar kula kekke niki kali ini. Suatu. Nah, sampun ngoten merasa kita menghadap Allah ka'annaka tarahu seolah-olah Anda melihatnya. Fa ilam takun tarahu lamun kowe ora bisa kaya-kaya weruh fa innahu yaraka yakino nek Allah periksa karo kowe. Artinya apa? Kita merasa dilihat oleh Allah. ini penting ini. Untuk bojo dereng. Oh dereng. Ha sing bojo biyen zaman sowan nggone calon mertuane salat kan wis salat apik banget lah. Bener mboten? Karena merasa dilihat oleh Maratu. oh, sekarang ini yang kita bicarakan bagaimana kita merasa dilihat oleh Allah. Ini untuk bagaimana supaya sholat kita semakin ada ikhtiar untuk menuju ke sana. Jadi, semua gerakan kita ikuti dengan penuh kehusuan, penuh ketawaduan, penuh andap asor. Bisa andap asor? Andapnya ya tawadu. Merasa kita ini sedang membutuhkan Allah. Maka kita tata hati kita tata gerakan kita, rasa kesusu. Insya Allah dengan cara-cara semacam itu ibadah kita semakin hari semakin baik. Insya Allah apa yang kita lakukan akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal Alamin. Katen kang saged kula aturaken bilih wonten atur ingkang boten sikrana boten ngajakaken pangan panjenengan boten sanes kula nyuwun pangapunten nggih. Kalau ini baik itu dari Allah. Kalau ini kalau tidak baik itulah keterbatasan saya. Maka sekali lagi saya mohon maaf. Mari kita tutup bersama dengan doa kita majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Subhanakallahumma Rabbana Rabbana bihamdika wa bihamdika asyhadu alla asyhadu ilaha an illa la anta ilaha illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa atubu ilaik. akhirul kalam walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi